Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, para suster, berjumpa lagi dalam program ini, seri ke-24. Dalam seri ini kita masih mengulas kisah para rasul. Dan khususnya dalam seri ini, Bapak Kardinal akan memperlihatkan kepada kita bagaimana semangat gereja perdana yang ada di dalam perjalanan kisah para rasul. Gereja diawali dengan Kristus yang wafat dan bangkit. Gereja perdana diawali dengan martiria, pengorbanan, penderitaan, dengan Santo Stefanus, martir yang pertama. Dan bagi gereja perdana, penderitaan menjadi jalan mengikuti Tuhan dan kebangkitan. Mari kita menyimak penjelasan Bapak Kardinal yang sangat menarik. Saudari-saudara sekalian, selamat malam. Dalam percakapan ini kita masih mau melanjutkan bahan mengenai kisah para rasul. Saya sengaja mengulang-ulang bahan-bahan yang sudah kita bicarakan. Harapannya supaya nanti kalau saudari-saudara membaca kisah para rasul, merasakan keindahan dan betapa Tuhan sungguh menyelenggarakan kehidupan gereja sejak awal sampai sekarang. Oleh karena itu saya juga mau kembali kali ini secara sangat singkat mengingat kembali apa yang sudah kita bicarakan. Yang terakhir kita berbicara mengenai gereja Yerusalem, gereja induk, gereja pusat. Persiapannya bagaimana, lahirnya bagaimana, cara hidupnya seperti apa, pemimpin-pemimpinnya siapa saja, dan kemudian berakhir dengan penganiayaan yang dialami oleh gereja Yerusalem. Dan yang sangat indah yang ingin saya kutip sekarang adalah Kisah para Rasul bab 5 ayat 41. Ketika rasul-rasul yang dihadapkan ke mahkamah agama dan kemudian diadili, itu mengatakan atau diceritakan begini. Kisah bab 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Silahkan merasa-rasakan kalimat itu, dianggap layak menderita. Jadi penderitaan itu bukan nasib buruk, tetapi privilegi, kehormatan para rasul, gembira karena merasa layak, dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, itu adalah gereja Yerusalem. Kemudian ada kisah mengenai pemilihan 7 orang diakon. Nanti salah satu tokohnya adalah Filipus. Lalu ada penganiayaan terhadap Stefanus, pembunuhan terhadap Stefanus, dan penganiayaannya berlangsung terus. Nah, saya waktu itu kalau tidak salah mengatakan, untung ada penganiayaan. Karena ternyata penganiayaan di Yerusalem itu menjadi kesempatan bagi para tokoh pada waktu itu untuk mewartakan Injil ke tempat lain. Yang sudah kita lihat adalah mulai di Samaria. Bab 8 ayat 4-25.
Filipus, salah satu dari 7 diakon tadi, pergi ke Samaria dan mewartakan Injil di sana. Ketika Samaria berkembang, lalu ada supervisi dari Yerusalem, bab 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ, supervisi. Filipus, sekali lagi salah satu dari ke-7 diakon itu masih melanjutkan karyanya, yaitu tanda petik menerima sida-sida dari tanah Ethiopia. Ini sudah menunjukkan keterbukaan gereja. Bukan hanya Yerusalem, tetapi sida-sida dari Ethiopia. Masih dilanjutkan dengan katakanlah yang disebut pertobatan Paulus, peristiwa perjumpaan Paulus berjumpa dengan Tuhan. Lalu karena pertobatan Paulus itu dikatakan Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Akibatnya apa? Bab 9 ayat 32. Nah, karena keadaannya damai, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Aman, maka Petrus keliling. Dan ada satu peristiwa penting sekali, yaitu ketika Petrus menerima Kornelius. Kembali lagi, ini peristiwa besar karena menunjukkan keterbukaan gereja. Itu sampai di situ. Samaria berkembang, dilanjutkan dengan karya Filipus, Petrus menerima Kornelius. Perkembangan selanjutnya sesudah Samaria adalah Antiokhia. Bab 11 ayat berapa ini? Mulai dari ayat 19 dan selanjutnya. Kita semua sudah tahu Antiokhia berkembang. Yang dikirim siapa? Yang dikirim adalah Barnabas. Bab 11 ayat 22. Sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Antiokhia berkembang, sangat menarik pada ayat 26. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sebelumnya belum punya identitas khusus. Sebelumnya murid-murid Kristus itu dianggap beragama Yahudi, tapi sektenya Jalan Tuhan. Jadi identitas Kristiani belum ada. Baru di Antiokhia identitas Kristiani itu muncul. Yang juga istimewa di dalam jemaat di Antiokhia, kecuali identitas Kristen itu muncul di sana, ternyata jemaat di Antiokhia itu meniru pemimpinnya Barnabas, murah hati. Dikatakan mengenai Barnabas, nama itu adalah nama panggilan, anak penghiburan yang memang mempunyai kemurahan hati yang sangat hebat. Nah, gereja yang dipimpin oleh Barnabas itu pada ayat 27 sampai 30 dari bab 11 diceritakan begini. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia, mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan besar, termasuk Yerusalem akan ditimpa malapetaka kelaparan itu. Nah, ayat 29, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ini hebatnya yang kedua,
gereja Antiokhia menemukan identitas Kristiani, sangat murah hati, solider, mengumpulkan dana untuk gereja di Yerusalem. Nah, sementara itu pada bab 12 ayat 1 dan selanjutnya masih terus diceritakan mengenai penganiayaan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes bab 12 ayat 1 dan 2 mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Yakobus dan Yohanes, kedua anak Zebedeus, ini adalah murid, termasuk yang pertama yang dipanggil oleh Yesus. Namanya Yakobus tua, Yakobus senior, nanti ada Yakobus muda. Yakobus tua dibunuh, kemudian Petrus dilepaskan dari penjara. Dikatakan pada bab 12 ayat 17, sesudah Petrus dibebaskan itu, ayat 17, tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Nah, Yakobus yang senior kan sudah dibunuh pada bab 12 ayat 2. Nah, ini Yakobus yang muda. Yakobus bukan anak Zebedeus, tetapi anak Alfeus. Kemudian dikatakan, lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Petrus untuk sementara mundur dari panggung utama. Sekarang mulailah pusat baru di Antiokhia. Ini kehebatan yang ketiga, yang paling besar. Antiokhia di bawah kepemimpinan atau dalam kepemimpinan Barnabas menjadi pusat misi. Maka mulailah di Antiokhia perjalanan misi yang pertama. Itu diceritakan pada bab 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ingat, rumusan berkatalah Roh Kudus itu adalah bahasa Kisah Para Rasul. Kalau bahasa kita zaman sekarang, di bawah bimbingan Roh Kudus, Barnabas dan pimpinan-pimpinan Antiokhia berkumpul dan mengambil keputusan. Itu cara kita membaca kalimat ini. Berkatalah Roh Kudus. Mulailah perjalanan misi yang pertama. Tidak mudah mengingat tahun-tahun, tetapi penting. Dan juga perjalanan misi kemana ini penting. Karena sesudah Kisah Para Rasul, kita akan bicara tentang surat-surat Paulus. Dan ini akan kembali. Perjalanan misi pertama, Barnabas dan Paulus, itu terjadi pada tahun 45 sampai 49. Nanti kalau membaca buku-buku penjelasan tentang ini, bisa berbeda-beda tahunnya. Tidak penting, tetapi sekitar itu. Karena pada waktu itu memang tidak ada arsip yang menceritakan kapan persis berangkatnya dan sebagainya. Jadi sekitar tahun 45 sampai 49. Mulai pada bab 13 ayat 2, selesai kembali ke markas, itu diceritakan pada bab 14 ayat 26. Ini penting untuk diberi tanda bab 14 ayat 26, karena itu batas akhir perjalanan misi yang pertama. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia
Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Perjalanan misi pertama selesai, kembali ke markas. Nah, ketika Paulus dan Barnabas kembali ke markas, ke Antiokhia, ada masalah. Bab 15 ayat 1-3. Orang-orang yang keras, radikal itu memang menyebar kemana-mana. Yang sama terjadi di sini. Saya baca bab 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak akan diselamatkan. Ini aliran Yerusalem keras. Nah, pemimpin gereja di Yerusalem, di Antiokhia, Barnabas dan Paulus, Paulus dan Barnabas naik banding ke Yerusalem. Ini tahun 49. Jadilah konsili Yerusalem, sekali lagi, yang terlaksana di sekitar tahun 49-50. Kita semua sudah tahu kisahnya. Petrus berbicara, punya pengalaman dengan Kornelius. Barnabas dan Paulus berbicara, punya pengalaman berkeliling mewartakan Injil kepada orang bukan Yahudi juga. Akhirnya diputuskan oleh Yakobus pada bab 15 ayat 13. Ini Yakobus muda, anak Alfeus. Sekali lagi Yakobus yang senior sudah mengalami kemartiran. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, ayat 13 dan selanjutnya dari bab 15, akhirnya diputuskan, keputusan dikirimkan ke Antiokhia. Jadi keputusan di Yerusalem, karena diputuskannya di situ, keputusan itu dikirim ke Antiokhia. Nah, yang menjadi wakil gereja Yerusalem untuk membawa keputusan itu ke Antiokhia ada pada bab 15 ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Nah, Silas ini nanti akan menemani Paulus di dalam perjalanan misi kedua. Itu sidang di Yerusalem. Nah, sesudah sidang Yerusalem selesai, masalah teologi selesai. Perjalanan misi yang kedua, Barnabas sudah tidak ikut, dia mengajak Markus kembali ke Siprus, lalu yang diajak adalah Silas. 15 ayat 36 dan selanjutnya, saya baca ayat 40. Bab 15. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Perjalanan misi yang kedua, tahun 49 atau 50 sampai tahun 52. Nah, nanti Paulus banyak menulis surat di dalam perjalanan-perjalanan ini. Perjalanan misi kedua selesai pada bab 18 ayat 22. Ini juga perlu diberi tanda supaya nanti kalau membaca mudah, oh ini perjalanan misi kedua selesai di situ. Dikatakan begini, ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat
dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Jadi kembali lagi ke markas. Tahun 52. Sekarang perjalanan berikutnya mulai dari bab 18 ayat 23. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Perjalanan misi yang ketiga itu berakhir di Yerusalem. Pada bab 21 ayat 36. Oh bukan. Pada bab 21 ayat 17. Ayat 15 itu berangkat ke Yerusalem. Ayat 17, ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Sampailah di Yerusalem. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Nah, ini Yakobus muda lagi yang menjadi pemimpin gereja Yerusalem sesudah Petrus tadi pergi sesudah penganiayaan. Kita semua tahu Paulus ditangkap di Yerusalem, ayat 36. Dan kemudian ia tidak pernah lepas sebagai tawanan. Ia naik banding kepada Kaisar, bab 25 ayat 9-12. Perjalanan ke Roma sebagai tawanan. Menarik sekali kalau membaca ini. Dan kemudian diakhiri dengan bab 28 ayat 30-31. Yang selalu saya katakan penutup yang sangat terbuka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Jadi apa tahanan sungguh-sungguh, apa tahanan luar. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini kisah para rasul yang selesai pada bab 28. Moga-moga nanti ada kesempatan sendiri untuk membaca kisah para rasul dan mencoba membayangkan betapa Paulus itu sungguh-sungguh rasul yang agung. Perjalanannya sangat dahsyat. Perjalanan darat, perjalanan laut, dengan segala macam bahayanya pada zaman itu. Itu dia tempuh selama bertahun-tahun. Istimewa. Ada yang menghitung. Nanti bisa dicari di Google. Misalnya berapa jauh Rasul Paulus itu berjalan menempuh perjalanan misi pertama, kedua, dan ketiga. Lalu ketemu perjalanan darat sekian, perjalanan laut sekian. Ada ongkosnya juga, seandainya dihitung ongkosnya, itu kira-kira ongkos perjalanan itu berapa. Itu ada keterangannya kalau mencari di Google. Menarik. Tapi yang penting bukan itu, yang penting silahkan membaca kisah para rasul itu. Sebelum kita membaca salah satu teks dari kisah para rasul, saya ingin menunjukkan tokoh-tokoh utama selain Petrus pada bagian pertama dan Paulus pada bagian kedua. Dan tentu Barnabas sudah pernah kita bahas, maka tidak kita bicarakan. Tokoh penting yang tidak banyak dikenal. Nah, selain pribadi-pribadi Paulus, tadi sudah disebut, ada 4 pribadi
dengan nama masing-masing dua sama. Yang pertama Yakobus. Kalau melihat daftar para rasul di dalam kisah panggilan murid-murid, itu ada Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus anak Alfeus. Yang pertama mengenai Yakobus senior. Yakobus senior ini termasuk di dalam kelompok lingkaran pertama rasul-rasul. Selalu disebut Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini Yakobus senior, anak Zebedeus. Ketika Yesus dimuliakan di Gunung Tabor, kalau ada nama Yakobus, ya Yakobus yang ini, yang sepuh, yang senior. Tadi sudah ditunjukkan pada bab 12, ayat 1-2, Herodes, ini Herodes Agripa, bukan Herodes Agung, sudah lewat. Herodes menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes. Sudah, itu mengenai Yakobus yang senior. Menurut tradisi, ia pergi sampai ke Spanyol dan makamnya ada di sana. Sudah selesai. Pendek. Yakobus muda ini ada juga di dalam daftar para rasul yang pertama dari 12 itu. Seringkali Yakobus muda ini, Yakobus junior, disebut saudara Tuhan. Kalau membaca surat kepada orang Galatia, bab 1, ayat 19, saya baca mulai ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Yang dicari Kefas. Dan aku menumpang 5 hari di rumahnya. Tetapi, ayat 19, aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan. Ini Yakobus, saudara Tuhan, yang kemudian memimpin gereja di Yerusalem. Nah, itulah yang dikatakan secara tersamar pada bab 2 ayat 9 dari surat yang sama. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, nah silahkan lihat urutannya, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Kefas, Petrus biasanya nomor 1, tapi di sini dia nomor 2. Karena dia tidak lagi menjadi pemimpin gereja Yerusalem. Yang menjadi pemimpin gereja Yerusalem adalah Yakobus, saudara Tuhan. Dia pula yang tadi sudah kita lihat, mengambil keputusan di dalam sidang para rasul di Yerusalem. Peranannya sangat penting sebagai pemimpin gereja Yerusalem. Ada juga surat yang dikaitkan dengan Yakobus muda ini, yaitu surat Yakobus. Nanti akan kita lihat sepintas. Ini termasuk yang disebut surat-surat Katolik. Dalam arti bukan gereja Katolik, tetapi Katolik dalam arti dasar umum. Karena tidak ada alamatnya. Kalau surat Paulus kan jelas. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya hanya untuk orang Korintus. Meskipun kemudian dibaca dalam lingkup yang lebih luas. Surat Yakobus itu tidak ada alamatnya, ya. Biasanya dikatakan pembacaan dari surat Santo Yakobus, titik. Maka untuk semua. Itu Yakobus
senior dan Yakobus junior. Yang kedua adalah yang namanya Filipus. Ada dua Filipus, Filipus Rasul, termasuk dalam daftar 12 Rasul, dan ada Filipus Diakon. Yang tadi kita bicarakan, itu Filipus Diakon. Dipilih bersama dengan Stefanus, kemudian menjadi pemberita Injil, Samaria, menerima sida-sida dari Ethiopia. Itu Filipus Diakon. Sementara Filipus Rasul, itu peranannya sangat menarik untuk direnungkan di dalam Injil Yohanes. Ada dua tempat yang penting untuk diperhatikan di dalam Injil Yohanes ketika Filipus Rasul ini tampil. Silahkan nanti melihat Injil Yohanes bab 6 ayat 7. Ini mukjizat pergandaan roti. Bab 6 ayat 7. Sebentar, mulai dari ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Ini Filipus Rasul. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Lalu jawab Filipus, ayat 7, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus jawabannya kayak begitu. Lalu muncul pribadi kedua, Andreas. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, di sini ada seorang anak dan selanjutnya. Jadi Yesus omong dulu sama Filipus, tidak mungkin Andreas yang berinisiatif mengantar anak ini untuk memberikan bekalnya supaya digandakan oleh Yesus. Kalau tidak ada Andreas yang mengantar anak ini kepada Yesus, tidak ada mukjizat Ekaristi itu. Kalau kita berandai-andai. Nah, persis peristiwa yang mirip-mirip dengan itu ada pada bab 12. Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 22. Ada Filipus dan Andreas lagi. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Bukan orang Yahudi, orang Yunani. Lalu dikatakan orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi minta tolongnya kepada Filipus. Jadi silahkan nanti membayangkan kok tidak langsung kepada Andreas, tetapi omongnya kepada Filipus. Di Filipus itu kira-kira pribadi yang macam apa? Lalu ayat 22, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Nah, Filipus tidak pergi sendiri kepada Yesus, tetapi minta bantuan Andreas. Dikatakan Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi kedua orang ini mempunyai peranan. Yang pertama pada bab 6 dalam rangka mukjizat Ekaristi, dan pada bab 12 mengantar orang Yunani kepada Yesus. Orang-orang itu kita temukan di dalam Kisah Para Rasul. Jadi nanti kalau membaca Kisah Para Rasul, ketemu dengan nama-nama itu, yaitu
identitasnya seperti itu. Dengan demikian, pengantar untuk kisah para rasul saya anggap cukup. Sekali lagi silahkan membaca sendiri dan menikmati karya Tuhan yang diceritakan di dalam sejarah awal gereja dengan kisah para rasul. Sekarang saya menawarkan pembacaan satu teks khusus untuk didalami. Akan kita lihat apakah ini cukup, apa nanti perlu teks lain. Kita lihat saja perkembangan dari percakapan kita. Yang saya tawarkan adalah kisah para rasul bab 4 ayat 23 sampai 31. Doa jemaat. Saya merasa ini penting karena dapat menjadi contoh salah satu doa kita. Bagaimana dinamika suatu doa itu dapat kita ikuti sebagai salah satu bentuk doa. Doa ini terdiri dari 2 langkah. Tetapi sebelumnya, sebelum menunjukkan 2 langkah itu, saya ingin mengatakan dulu apa istimewanya doa jemaat ini. Catatan pertama, doa jemaat ini diucapkan sebagai doa bersama ketika jemaat Yerusalem berada di dalam kesulitan besar. Tadi sudah kita lihat, Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama, ditanyai, diancam, diperintahkan untuk tidak berbicara, tetapi jawabannya harus taat kepada siapa? Kepada Anda atau kepada Allah? Keberanian seperti itu. Itu satu. Jadi doanya di dalam keadaan teraniaya. Nah, silahkan membayangkan atau mungkin bertanya, kenapa jemaat pertama ini reaksi terhadap penganiayaan itu bukan yang lain-lain, sekurang-kurangnya yang diceritakan di dalam kisah para rasul itu berdoa. Silahkan membayangkan kalau misalnya ada paroki atau keuskupan yang mengalami penganiayaan seperti ini, Dewan Paroki dan Dewan Keuskupan akan membuat apa? Rapat Dewan Paroki mungkin ya, berunding, membuat perhitungan, yang takut ketakutan, yang berani mau nekat dan sebagainya. Enggak. Jemaat Yerusalem berada di dalam keadaan seperti itu, pertama-tama berdoa. Nah, kita bisa mengatakan begini, reaksi seseorang atau suatu komunitas terhadap aksi dari luar itu menunjukkan jati dirinya. Itu bagi saya sangat penting. Jadi kalau seseorang atau satu komunitas mendapat perlakuan yang entah seperti apa dari luar, reaksinya seperti apa, itu menunjukkan jati dirinya seperti apa. Contohnya, kalau ada seseorang yang diejek oleh temannya, kan dia bisa marah. Tetapi orang lain yang diejek malah tertawa terbahak-bahak, menertawakan dirinya atau seperti apa. Jati diri seseorang, satu komunitas tampak dari reaksinya. Nah, jemaat awal yang mengalami penganiayaan itu ternyata berdoa. Dengan demikian,
identitas jemaat awal sangat jelas. Itu dikatakan, diceritakan lagi cara hidup jemaat yang kisah yang pertama itu pada bab 2 ayat 41 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam pemecahan roti dan doa. Itulah identitas dari jemaat. Komunitas religius, bukan organisasi biasa, bukan apalagi kelompok politik, kelompok kepentingan, bukan. Gereja adalah komunitas rohani. Maka ketika mengalami apapun dari luar yang membutuhkan tanggapan, tanggapannya tidak diceritakan di sini, rapat dan sebagainya, tanggapannya adalah berdoa. Itu butir pertama yang saya kira sangat penting untuk kita renungkan dan dalami. Nah, masuk ke dalam doa, ada beberapa langkah. Langkah pertama itu bisa diberi nama doa pencerahan. Maksudnya apa? Maksudnya ya menyadari identitas dirinya itu. Saya mulai dengan langkah-langkah bagian pertama itu. Langkah pertama, setelah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Nah, sekarang ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ini langkah pertama dari bagian pertama. Jemaat dengan mengatakan ini mengungkapkan imannya. Jadi tidak tiba-tiba mengajukan permohonan, Tuhan lindungilah kami, tidak. Langkah pertama dari doa ini adalah mengungkapkan iman. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan pencipta, Tuhan penguasa sejarah, yang berkarya di dalam sejarah, termasuk sejarah yang sedang mereka alami, yaitu penganiayaan. Saya kira ungkapan iman ini menjadi sangat menentukan ketika satu komunitas Jemaat Yerusalem ini berada di dalam penganiayaan. Tidak ketakutan, tidak tiba-tiba mohon perlindungan, mengungkapkan iman. Allah yang kita percaya adalah Allah langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini ungkapan iman ini adalah landasan untuk membaca pengalaman hidup mereka. Jadi tidak tiba-tiba dibaca, tapi diberi cakrawala dulu. Pengalaman mereka ditempatkan di dalam cakrawala yang luas. 1. Langkah yang kedua, dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini adalah kutipan mengapa rusuh bangsa-bangsa dan sebagainya itu adalah kutipan dari Mazmur 2 ayat 1
sampai 2. Jadi sesudah membaca memberi cakrawala yang sangat luas, Tuhan penguasa sejarah, mereka membaca dari firman. Yang dikutip adalah Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Seperti dulu raja-raja, suku-suku bangsa, mereka-reka perkara yang sia-sia, berkumpul untuk melawan Tuhan, lalu nanti kan kesimpulannya, kalau begitu pengalaman kami dibeginikan ini bukan pengalaman yang sama sekali baru, sejak dulu sudah seperti itu. Kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Nah, sekarang salah satu catatan kecil, kalau yang dikutip itu hanya Mazmur bab 2 ayat 1 sampai 2, yang dimaksudkan adalah seluruh isi Mazmur itu mesti dibaca dan dipahami maksudnya. Nah, kita lihat Mazmur 2 ayat-ayat selanjutnya mengatakan apa? Mazmur 2 ayat 1 sampai 2 seperti tadi dikutip, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Lalu ayat 3 sampai 6 itu mengatakan yang lain. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Nah, ayat 4. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Itu pikiran mereka yang faham mengenai Mazmur, yang faham mengenai doa. Kalaupun raja-raja itu mereka-reka mau mencelakakan kita, yang di atas dikatakan di situ tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Dan selanjutnya. Jadi dulu ketika umat Allah itu diperlakukan tidak bagus, Tuhan membela. Nah, jemaat yang berdoa membaca pengalaman mereka juga dengan kacamata itu. Pertama tadi, Tuhan pencipta, Tuhan sejarah, pasti tidak diam. Lalu sekarang teks kitab suci, Mazmur 2, mendukung keyakinan yang sama. Itu langkah pertama. Yang kedua, sekarang langkah pertama yang ketiga. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ini langkah yang ketiga. Jadi Allah pertama pencipta, Mazmur 2 rancangan jahat, tetapi Tuhan mengolok-olok mereka. Nah, yang ketiga, mereka sampai kepada Yesus. Sebentar. Ayat 27 sampai dengan ayat 28. Jadi sekarang pada langkah ketiga, mereka membaca pengalaman mereka, menyejajarkannya dengan pengalaman Yesus. Umat perjanjian lama dibegitukan percaya. Yesus dibegitukan. Jadi membaca pengalaman sendiri berdasarkan pengalaman Yesus. Nanti kan ceritanya kalau kami menderita, Yesus pun diperlakukan seperti itu. Jadi bukan kecelakaan, kesimpulannya nanti yaitu
pada bab 5 ayat 41 yang tadi kita baca, mereka meninggalkan sidang mahkamah dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Itu kesimpulannya. Yesus dianiaya, dibunuh sejak awal oleh Herodes, kemudian oleh Pilatus. Ya, kalau kita mengalami ya itulah nasib atau pengalaman murid-murid Yesus yang tidak bisa dihindarkan. Nah, ketika sudah melalui 3 langkah itu, mulai dari ayat 29 bagian A. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Sampai di situ. Jadi pengalaman diancam, dianiaya, ditempatkan dalam cakrawala iman, ditempatkan dalam cakrawala umat perjanjian baru, perjanjian lama, Mazmur 2, ditempatkan di dalam pengalaman Yesus yang juga menderita sengsara. Lalu jelas, dan sekarang dulu begini, Yesus begini, kami juga mengalami hal yang sama. Itu pembacaan pengalaman. Jadi membaca pengalaman dan mencoba memberi makna kepada pengalaman dianiaya itu. Tanpa pembacaan seperti itu, tidak jelas pengalaman dianiaya itu seperti apa. Dan bukan sekedar pengalaman dianiaya, sebetulnya semua pengalaman-pengalaman hidup, entah komunitas, entah keluarga, entah pribadi, kalau mau mencari makna pengalaman, langkahnya bisa seperti itu. Tuhan atas sejarah, pengalaman perjanjian lama seperti apa? Kuncinya adalah pengalaman Yesus. Nah, ketika masalahnya itu sudah jernih dengan langkah pertama, lewat langkah-langkah itu, baru dimohon sesuatu. Karena kalau belum jelas nanti yang dimohon lain. Salah, tidak sesuai dengan hakikat jati diri gereja. Nah, permohonan itu mulai pada bab 29 bagian kedua. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Selesai di situ yang namanya doa pencerahan tadi, membaca situasi pengalaman, lalu permohonannya adalah berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Itu yang dimohon. Jadi tidak memohon supaya dibebaskan dari penderitaan, tidak sesuai dengan hakikat yang mereka sadari sebagai jati diri itu. Yang dimohon adalah keberanian untuk terus memberitakan firman. Nah, karena yang dimohon adalah keberanian, ini menjelaskan apa yang tadi sudah kita bicarakan, dan saya merumuskannya, untung ada penganiayaan. Penganiayaan di Yerusalem bukan kecelakaan, tetapi di balik penganiayaan itu ada rencana Tuhan supaya mereka keluar dari Yerusalem. Lalu diceritakan tadi pergi ke Samaria, pergi ke Antiokhia, dari Antiokhia kemana-mana sampai ke ujung bumi. Itulah pula mengapa Kisah Para Rasul, referennya, kita waktu omong tentang pembatasan bagian itu kan berbicara mengenai ringkasan, sumarium.
Bisa dilihat misalnya kembali kita lihat untuk menyadari betapa penting kalimat-kalimat seperti ini. Bab 12 ayat 24. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Karena apa? Karena jemaat yang dianiaya tidak minta dibebaskan dari kesulitan, tetapi mohon keberanian untuk mewartakan firman. Buahnya ini, bab 12 ayat 24. Buah yang lain, 19 ayat 20, sama. Bab 19 ayat 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kuncinya ada pada doa jemaat. Sekali lagi, yang tidak minta dibebaskan, tetapi mohon keberanian memberitakan firman. Kemudian permohonan yang berikutnya, nah ini yang agak susah, tidak gampang untuk dipahami, tapi dicoba saja. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ini ayat 30. Jadi sesudah mohon keberanian, mohon tanda. Dan tanda itu sungguh diberikan, mukjizat-mukjizat, penyembuhan orang dan sebagainya. Petrus melakukan itu. Silahkan melihat misalnya bab 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Itu yang diminta. Dan itu terjadi. Kisah bab 9. Kisah bab 9 ayat 32 sampai 43. Mukjizat itu dilakukan oleh Petrus. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Mukjizatnya itu menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Diberikan oleh Tuhan lewat Petrus. Dan nanti juga lewat Paulus sama. Lalu yang terakhir adalah ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi berdoa, yang dimohon keberanian, mewartakan sabda, keberaniannya dianugerahkan, diceritakan pada ayat 31, terbukti di dalam perjalanan selanjutnya. Yang dimohon juga adalah mukjizat, tanda diberikan, dan buahnya adalah firman. Itu semakin meluas, semakin berkuasa, makin banyak didengar orang. Yang terakhir, kadang-kadang kalau kita berbicara mengenai menyembuhkan orang, mukjizat-mukjizat dan sebagainya itu, tidak jarang yang kita bayangkan adalah mukjizat-mukjizat fisik. Itu juga, itu jelas. Petrus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, iya. Tetapi kalau itu semua hanya dilihat sedikit saja, atau sebatas sudut itu penyembuhan fisik, lalu rasa-rasanya kurang. Karena sembuh fisik belum tentu seluruh manusia yang terdiri dari badan, jiwa,
dan roh itu menjadi utuh kembali. Penyembuhan fisik, mukjizat fisik penting. Tetapi ingat, manusia bukan hanya itu. Badan, jiwa, roh. Nah, kalau demikian, apakah bisa ditunjukkan? Apa artinya mukjizat penyembuhan yang membuat pribadi manusia itu utuh kembali? Bukan hanya badannya, bukan hanya jiwanya, tetapi rohnya juga bersama-sama. Itulah persis yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perjumpaannya dengan Tuhan yang mulia. Dia menjadi buta, disembuhkan dari buta. Tetapi itu hanya sebagian. Di tempat lain, Paulus itu mengatakan begini, sudah pernah kita lihat sebetulnya kisah itu ketika kita omong tentang Paulus, 2 Korintus bab 4 ayat 6. Itu kunci dari penyembuhan yang utuh. 2 Korintus bab 4 ayat 6, saya baca kembali. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini adalah ungkapan Paulus pribadi mengenai perjumpaannya dengan Yesus yang mulia. Ia mengutip kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu adalah kisah penciptaan. Nah, penciptaan di dalam gambaran Paulus itu bukan dari tidak ada apa-apa lalu menjadi sempurna lengkap, enggak. Penciptaan itu dari alam bancuh, chaos, menjadi jagat raya yang siap dihuni oleh manusia, kosmos. Nah, penciptaan kembali, penyembuhan yang utuh, itu adalah menjadi utuhnya kembali jagat kecil. Jagat besar ini alam raya. Jagat kecil itu adalah diri kita. Dan itu dikatakan dengan sangat bagus mengakhiri renungan ini. Saya kutip surat pertama kepada Timotius, bab 1, ayat 12 sampai 14. Jadi jangan dilepaskan dari konteks tadi ya. Mohon keberanian, mohon tanda dan mukjizat. Keberaniannya diberikan, mukjizatnya diberikan. Pertanyaannya, mukjizat yang membuat manusia utuh itu yang seperti apa? Paulus menjawab, diciptakan kembali. Bukan hanya fisik yang sembuh, tetapi juga jiwa dan rohnya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius bab 1 ayat 12 sampai 14. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Silahkan membayangkan kalau jagat kecil kita itu dikuasai oleh yang begini-begini ini. Orangnya menjadi seperti apa? Itulah Paulus sebelum pengalaman diciptakan kembali. Hidupnya didorong oleh keberanian, kemarahan, dendam, benci. Nah, sesudah berjumpa dengan Kristus mengalami mukjizat itu, lalu dia mengatakan, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar Tuhan, di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu dan selanjutnya.
jagat kecil Paulus menjadi kosmos yang teratur, bukan lagi dijiwai, didorong oleh kemarahan, dendam, benci, tetapi oleh kasih karunia. Nah, dalam rangka ini yang namanya mukjizat fisik, penyembuhankah, apakah yang lain-lain, yang juga penting, mesti ditempatkan di dalam keseluruhan. Kalau kesembuhan fisik tidak membuat pribadi-pribadi yang bersangkutan, yang mengalami mukjizat itu, jagat kecilnya menjadi utuh seperti ini, lalu mukjizat itu lepas dari maksudnya. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah ini tadi, contoh suatu doa komunitas, contoh doa pribadi. Ada pengalaman dibaca di dalam cakrawala luas, Tuhan yang Maha Pencipta, kitab suci, Yesus, lalu ketemu, nasib, pengalaman saya itu artinya begini. Nah, ketika ketemu pengalaman dan artinya, doanya permohonan jelas. Tidak minta yang salah. Mohon keberanian, mohon tanda. Semuanya diberikan, gereja berkembang. Terima kasih, selamat malam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik bila kita merenungkan gereja perdana. Dari merekalah kita belajar semangat awali pengikut Tuhan. Selain penderitaan, juga ada semangat perutusan dan juga sukacita dalam mewartakan kerajaan Allah. Dan buahnya kita rasakan hingga sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, sampai jumpa dengan program Api Karunia Tuhan, seri berikutnya, Senin malam jam 8. Sampai jumpa, selamat istirahat, selamat malam, Tuhan memberkati.